Kemenangan beruntun Timnas Indonesia atas Vietnam mendapat sorotan dari publik dunia dan termasuk juga oleh pelatih lawan. Pasalnya, kemenangan tersebut merupakan kemenangan yang sangat luar biasa dan terasa spesial karena Vietnam dalam beberapa tahun terakhir menjadi raksasa Asia Tenggara. Pada pertandingan pertama yang dilakukan di Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia sukses menumbangkan Vietnam 1-0 berkat gol tunggal dari Egy memanfaatkan lemparan dalam Pratama Arhan. Kemudian pada pertandingan kedua, Timnas Indonesia sukses membantai Vietnam 3 gol tanpa balas di depan publiknya sendiri. Kemenangan di Hanoi ini merupakan kemenangan pertama Indonesia setelah 20 tahun tidak pernah menang di kandang Vietnam. Melihat Timnas Indonesia sukses mengalahkan Vietnam 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat pelatih Irak Jesus Casas merasa risau dan khawatir. Pasalnya, Irak akan menghadapi Timnas Indonesia pada pertemuan kedua di Jakarta. Padahal, Irak sebelumnya berhasil menumbangkan Timnas Indonesia baik di fase grup kualifikasi Piala Dunia maupun di Piala Asia 2023. Jika melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, tentu tidak akan sulit bagi Irak untuk mengatasi Timnas Indonesia. Namun, Jesus Casas sudah menyadari dan sedari awal ingin mengantisipasi bahwa Timnas Indonesia telah berubah secara drastis dari tim yang mereka kalahkan 5-1 di Irak kemarin. Kekhawatiran pelatih asal Spanyol itu tidak lepas dari performa pemain-pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Bahkan ia secara khusus menyoroti kontribusi pemain keturunan yang baru saja menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Jesus Casas berujar jika para pemain keturunan itu memberikan tambahan energi kepada skuad Timnas Indonesia, sehingga menjadi lebih kuat. Tak bisa dipungkiri jika kemenangan atas Vietnam di Hanoi merupakan kontribusi besar dari pemain keturunan seperti Tom Haye, Jay Idzes, hingga Ragnar Oratmangun yang sukses cetak gol. Mereka tampil memukau ketika 2 kali mengalahkan Vietnam. Saya pikir kami telah mengawasi beberapa pemain keturunan yang tampil berbeda dan mempunyai gairah cukup tinggi, ujar Jesus Casas. Tidak hanya itu, Jesus Casas juga mulai gusar apabila pemain keturunan lainnya yang diproyeksikan segera dinaturalisasi Timnas Indonesia dapat tampil melawan Irak. Sebelumnya, Shin Tae-yong telah mengkonfirmasi jika Timnas Indonesia masih akan diperkuat oleh pemain keturunan dari Eropa. Pemain keturunan itu ditargetkan dapat membela Timnas Indonesia pada Juni 2024 mendatang atau bertepatan dengan laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama-nama pemain keturunan yang muncul sebagai kandidat terkuat untuk membela Timnas Indonesia ialah Ole Romeni dan Calvin Verdong. Keduanya bahkan tak ragu mengakui jika tengah melakukan komunikasi dengan PSSI untuk menjalani program naturalisasi Timnas Indonesia. Saya juga dengar kabar bahwa Timnas Indonesia masih mengincar para pemain keturunan di Eredivisie. Mereka semakin kuat dan kita akan hadapi mereka di laga tandang, ungkap Jesus Casas. Pada pertandingan kedua melawan Irak nanti, Indonesia akan menjamu Timnas Irak di Gelora Bung Karno. Tentu ini merupakan keuntungan bagi skuad Garuda, mengingat betapa pentingnya dukungan dari para supporter. Dukungan tersebut bisa menjadi motivasi dan suntikan energi bagi para pemain Timnas untuk tampil Spartan. Berbanding terbalik pastinya dengan Timnas Irak, bermain di Gelora Bung Karno akan menjadi neraka bagi mereka karena tekanan yang akan diberikan para pendukung Garuda.